yang menemukan memang Taufik sama Agus ya. Kemudian di hari kedua pemotretan di seberang sana, jawabnya sungguh tak kuduga. Selamat hari jadi YouTube channelnya Ari Adventure 86. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari dan saya Inko di channel Ari Adventure 86. Jadi untuk kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu spesial. Ya spesial dong. Kalau buat saya spesial sekali nih Mas Inko. Mas Inko ini udah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung, dan kebetulan dari keluarga almarhumah Teh Nike Ardila memberikan tempat di kamarnya almarhumah Teh Nike Ardila. Jadi saya di sini akan sedikit bercerita kepada teman-teman semua. Mas Inko Inko ini adalah dari channel Debat Terus. Ini ada satu pertanyaan nih Mas Inko. Boleh tentang Amel? Boleh ya. Nah, jadi ini saya sedikit ngasih informasi. Awal Amel muncul di dunia entertainment dan dikenal banyak orang, Mas Inko juga ternyata terlibat begitu teman-teman. Benar apa? Bagaimana Mas Inko? Informasi itu? Benar. Benar adanya itu ya Mas Inko. Jadi Bisa diceritakan sedikit aja. Jadi awalnya itu yang menemukan memang Taufik sama Agus ya. Kemudian di hari kedua pemotretan saya join. Kenapa saya join? Karena di sini saya diundang oleh Taufik. Ini undangan ini dengan alasan bahwa saya juga dekat sama keluarga almarhumah. Iya. Makanya saya diundang, tuh kan, supaya akses memperkenalkan Amel ke keluarga Nike Ardila itu jadi lebih mudah. Nah, ini awalnya Taufik seperti itu. Kemudian saya datang, saya kenalan, dan akhirnya kita bertiga ini membahas bagaimana sih cara memperkenalkan Amel ke publik. Ya. Cara memperkenalkan Amel mungkin sebenarnya sih kalau viral itu kami bertiga tuh sudah memprediksi ya bahwa Amel ini akan viral, akan booming gitu. Iya, karena ketika sesi foto di sore hari, kemudian kita bahas di jam 7 malam, dan ternyata malamnya itu viral. Langsung viral. Nah, kenapa di situ? Nah, awalnya ini ada pembagian tugas di antara saya, Taufik sama Agus. Nah, waktu itu pembagian tugasnya, Agus itu lebih fokus di TikTok. Nah, saya sama Taufik di Instagram. Pada saat itu saya posting foto sama Mel berdua, pada saat itu langsung rame komentar dan segala macam. Karena apa? Karena algoritma Instagram saya itu sudah algoritma Nike Ardila sejak setahun yang lalu. Sudah lama ya Mas Jadi Inko. lebih mudah untuk menangkap ketika menggunakan hashtag Nike Ardila atau NFC itu udah rekomendasinya nyantol, langsung udah gitu langsung. ya. Udah langsung nyantol. Gitu. Oke. Nah, kemudian itu viral. Nah, di sini saya bertiga ini saya masih nemenin dari media satu ke media lain. Kemudian ada beberapa sesi foto, dan kemudian saya juga memperkenalkan ke keluarga Nike Ardila, keluarga besar, dengan tujuan teman-teman NAFC ini akan sayang sama Amel. Gitu. Wah, Amel sayangnya sama Lebih keluarganya, ada lebih kedekatan batin. betul, supaya teman-teman NAFC itu semakin terobati rindunya sama sosok Amel ini, karena Betul. udah lama sekali ya begitu, karena udah 26 tahun Amel ini meninggal. Jadi yang mempertemukan keluarga besar Nike Ardila sama Amel itu saya. Nah, jadi teman-teman, ini sedikit informasi. Yang pertama mempertemukan Amel dengan keluarga almarhumah Teh Nike itu ya ini. Mas Inko ini orangnya udah ada di sini. Jadi momen apa ya, pertemuan Amel dengan Mami yang
penuhi dengan air mata selama Sangat dramatis lah saat dramatis itu. lah ya, sangat. Itu memang itu tanpa settingan, itu bukan settingan, dan saya Mengalir adanya. mengalir. Boleh dicek di channel Debat Terus. Saya bikin video itu sebenarnya bukan konten, itu video dokumentasi. Jadi tolong ya, jadi beda konten. Kalau konten nih menggunakan ini itu konten karena sudah disetting, Iya. betul ya, karena sudah ada prepare untuk Mas kita syuting ini supaya audionya bagus. Pada saat itu saya tidak menggunakan mic apapun, Iya. itu bukan konten, itu dokumentasi. Jadi bisa bedain. Jadi, Jadi ketika nangis dan segala macam itu tidak natural, direncanakan dan tidak direncanakan. dirancang. Betul. Iya. Makasih Mas Inko atas informasi itu. Siap. Selanjutnya kita lanjut tanya lagi ke Mas Inko. Menurut Mas Inko, sosok almarhumah Technike Ardila ini seperti apa menurut penglihatan Mas Inko? Satu ya, luar biasa. Luar biasa. Dalam arti itu luar biasa secara attitude, kemudian entertainnya, bakatnya, karya-karyanya. Itu udah luas banget. Luar biasa. Ngomong aja halus, nyanyi juga enak. Diem aja juga enak dilihat. Apalagi kalau udah ngomong dan nyanyi ya Mas Inko. Nah, apalagi udah 3 hal itu udah nyampur. Udah nyampur, Tambah ya. enak dilihat. Tambah enak dilihat. Apa ya, dibilang perfect sebagai entertain, ya nggak ada yang perfect di dunia ini kan. Tapi buat saya pribadi, almarhumah perfect, seorang entertain yang perfect dilihat kalau menurut saya. Terserah buat teman-teman menilai seperti apa. Karena gini, karena dari yang saya riset ya, ketika saya mau bikin konten Nikah Ardila di channel Debat Terus, saya ini riset. Saya ingat saya riset 2 minggu Sebelum membuat konten sebelum membuat konten. dipelajari, saya dulu, pelajari, dipersiapkan dulu. Saya tidak mau mempelajari konten itu cuma kulitnya. Jadi saya harus tahu dagingnya, tulangnya, ususnya, uratnya. Jadi saya harus tahu. Jadi saya nggak mau memberikan informasi yang salah, gitu loh. Jadi saya berharap ketika ada orang menonton konten saya itu juga akan suka terhadap sosok, terhadap karakter yang saya angkat di konten saya. Gitu. Thank you Mas Inko, luar biasa untuk ulasan dan penjelasannya. Dan Mas Inko ini kita akan bertanya ke Mas Inko seputar kenapa sih channel Debat Terus ini bisa ngebahas temanya tentang almarhumah Technike Ardila. Nah, jadi Mas Inko nanti akan jelasin pengalaman Mas Inko membuat konten Technike Ardila. Dan kontennya itu channel Mas Inko ini campuran kah atau terfokus dalam satu materi? Nah, ini juga jadi suatu tolak ukur dan pandangan buat kita semua teman-teman yang YouTuber pemula tuh bisa jadi pembelajaran buat kita sih sebenarnya gitu Mas Inko. Boleh mungkin dikasih penjelasannya Mas Inko? Oke, baik. Selamat datang, pertama-tama selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di channelnya Ari Adventure. Nah, jadi channel Debat Terus itu sebenarnya channel podcast. Podcast ya. Podcast. Podcastnya itu lebih ke kita sebagai wadah untuk memberikan teman-teman ini yang punya karya atau mau mempromosikan karyanya, mau dibahas seberapa dalamnya karyanya, ini silahkan. Dan tidak hanya sebatas karya juga, kita juga menyediakan media untuk media klarifikasi apapun itu, misalnya ada seputar kejadian, karena Debat Terus ini lebih di Yogyakarta ya lokasinya ya. Jadi berita-berita terbaru seputar Yogyakarta yang menjadi kontroversi itu akan dibahas di channel Debat Terus. Kemudian kenapa channel Debat Terus ini tiba-tiba mengangkat tema tentang almarhumah Nikah Ardila dan juga keluarga-keluarga dari almarhumah Nikah Ardila, karena itu pasti ada titik awalnya. Hingga sampai saat ini saya masih mengangkat tema almarhumah Nikah Ardila. Yang pertama, saya mendapatkan sebuah mimpi. Kalau buat saya itu sebenarnya bukan mimpi ya, tapi sebuah pesan. Karena itu datangnya tidak satu kali, tapi hingga saat ini dalam jangka waktu 1 tahun saya mendapatkan pesan itu ada 3 kali. Gitu Mas Ari. Waduh, luar biasa. Berarti lebih ke
Pengalaman spiritual ya Mas Inko. Iya, pengalaman spiritual. Jadi di situ awalnya saya sebenarnya dibilang ngefans, saya tidak terlalu ngefans banget ya. Dalam arti tidak terlalu ngefans itu saya tidak punya barang-barang atau koleksi yang berhubungan dengan almarhumah. Saya juga tidak pernah punya maksudnya merchandise dan segala macam. Kalau fans itu kan yang kalau kata fans itu menurut saya itu dia mempunyai barang-barang yang berhubungan dengan almarhumah atau dengan idolanya. Tapi kalau saya nggak punya gitu. Saya tahu almarhumah Nike itu karya-karyanya, saya tahu dari lagu, dari film, dari jiwa sosial yang tinggi, itu saya tahu. Jadi saya kelahiran tahun 80-an. Pasti tahu lah kalau kelahiran 80 tahun mah gitu kan. Nah, jadi gini. Jadi saya pada saat di tahun 90-an saya mengikuti karya-karya almarhumah dari di stasiun TV, dari video klip itu saya mengikuti. Kenapa? Karena kebetulan background keluarga saya itu juga musisi, gitu kan. Tidak hanya musisi sebagai pemain, tapi juga dia berkecimpung di dalam organisasinya, entertain. Jadi dari keluarga juga ada yang di label besar sebagai produser dan segala macam. Jadi saya cukup paham untuk mengikuti perkembangan almarhumah karya-karyanya. Dan yang menarik, saya juga pernah bertemu dengan almarhumah di tahun 91-92. Bertemu secara langsung Mas? Secara langsung, saya pernah. Wah, luar biasa pengalamannya Mas Inko. Pada saat itu konser di Senayan. Di Senayan, Jakarta. Itu saya masih SMP. Usia SMP awal lah. Nah, jadi pada saat itu konsernya almarhumah ini bareng sama Nicky Astria sama Anggun C. Sasmi. Nah, jadi pada saat itu konsernya tuh rusuh. Ada insiden. Nah, jadi saat itu saya datang ke konser itu ditemani sama orang tua saya. Jadi orang tua saya ini dulu ngefans. Nah, ini kalau orang tua saya ini ngefans sama almarhumah. Ibu saya ngefans, bapak saya ngefans, dan mereka selalu datang di konsernya almarhumah. Nah, kemudian dia ingin memperkenalkan anaknya, mereka ingin memperkenalkan anaknya. Ini loh kalau nonton konser tuh seperti ini. Ini loh pertunjukan show musik tuh seperti ini. Jadi saya sudah diajarkan ketika saya dari SD sampai SMP untuk memahami konser musik itu seperti ini. Dan pada saat itu ada insiden kerusuhan, kayak bukan tawuran ya, lebih sifatnya rusuh. Nah, di situ ini ya cerita ya pengalamannya. Jadi almarhumah ini itu ngelihat ada orang tua bawa anak yang usianya masih kecil. Kemudian tiba-tiba saya dipanggil, orang tua saya dipanggil, sini masuk sini katanya, dipanggil untuk supaya keluarga saya aman, dipanggil untuk masuk ke backstage, balik panggung. Karena itu memang pada saat itu memang kerusuhannya lumayan, udah lempar-lemparan dan segala macam. Kemudian almarhumah di sini melihat ada sosok anak kecil bersama orang tuanya yang sudah ke pojok di samping panggung, ya. Itu harusnya saya nggak boleh masuk ke dalam backstage karena itu udah area artis dan orang-orang yang terlibat di konser itu kan. Tapi pada saat itu almarhum manggil dan akhirnya saya bisa masuk di situ. Gitu, dan akhirnya saya bisa foto bareng di situ. Sama almarhumah. Betul. Namanya siapa? Pada itu saya ingat banget tuh. Nah, ini pengalaman yang sangat langka gitu. Karena di masa itu saya juga ngalamin juga Mas Inko, tetapi usia saya waktu itu masih SD, kelas 5 SD kalau tidak salah. Karena tuaan Mas Inko ya dengan saya. Enggak lah, sekarang kita beda setahun. Jadi pada intinya Mas Inko ini udah ngalamin secara secara dekat, pernah ketemu langsung sama Teknike, itu suatu pengalaman yang sangat berharga. Saya dulu ngeliatnya gini,
tercengang gitu. Berat kan karena memang beliau memang sosoknya tinggi kan. Jadi saya sempat ngeliat tuh begini. Tinggi semampai. Jadi tuh gandeng tangan tuh begini. Nah, Mas Inko, niat apa gitu Mas Inko ini sampai di kontennya Mas Inko ini? Karena saya tahu channel Debat Terus itu subscribe-nya udah banyak, terus pokoknya saya juga sering ngikuti podcast dari channel Debat Terus itu sangat bagus kalau menurut saya, bisa ngasih edukasi ke kita, ngasih informasi. Nah, Mas Inko ini membuat konten almarhumah, niatnya seperti apa gitu Mas Inko? Apakah hanya ingin mendokumentasikan atau ngasih informasi, memperkenalkan teknik ke generasi milenial, atau mungkin fans secara khusus di hati atau di benak Mas Inko? Kalau niat ya, saya niatnya itu saya ingin membantu keluarga almarhumah, keluarga Teknik Keadilan, itu niat saya. Silakan boleh tanya ke Kang Alan atau ke Bella atau teman-teman NAFC yang sudah paham saya dan kenal saya selalu bilang pendapatan dari YouTuber channel saya, dari YouTube channel saya itu akan saya bagi AdSense-nya, saya bagi rata. Bahkan data pun yang AdSense yang ada di channel saya itu saya share ke mereka. Ini video ini baru dapat sekian, ini baru dapat sekian. Luar biasa ya. Nah, jadi begitu teman-teman, Mas Inko ini punya niat yang tulus, punya niat yang baik. Jadi ini tidak jauh dengan pengalaman saya juga di channel saya juga, sama saya juga mengangkat konten almarhumah itu tidak jauh seperti Mas Inko. Karena teman-teman mungkin bisa menilai sendiri di channel Mas Inko ataupun di channel saya. Nah, ini yang terakhir Mas Inko. Mau cepet amat ya? Iyalah, karena jangan sampai Mas Inko juga punya kesibukan lain gitu. Jadi saya ngambil waktu ya sekitar 20 menitan ke bawah. Boleh. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Inko. Agar menjadi pembelajaran, agar menjadi tolak ukur buat kita para YouTuber pemula juga gitu. Nah, Mas Inko ketika berangkat mulai membuat konten atau podcast begitu Mas Inko ya. Tadi sudah dijelaskan kalau konten teknik itu niatnya Mas Inko begini tadi udah dijelaskan sama Mas Inko. Nah, biar agar jadi masukan ke kita, apakah konten campuran itu baik atau enggak untuk di channel YouTube? Oke, kalau buat konten ini baru ya. Baru bagaimana? Makanya baru ini buat para YouTuber baru kan? Buat pemula, channel pemula gitu. Iya, betul. Karena kan di channel saya juga ngebahas tentang belajar membangun channel YouTube gitu Mas Inko. Oke. Sebenarnya itu yang apa ya namanya? Kalau beragam kan berarti kontennya beragam yang dimaksud tadi kan. Boleh enggak atau tidaknya kan? Nah, sebenarnya gini, kalau beragam itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kotaknya. Gitu loh, misalnya gini, ini kan kalau Debat Terus kan kotaknya podcast. Iya. Isinya beragam. Iya. Beragam tuh dalam arti mau temanya musisi, boleh apa aja gitu. betul, mau ngomongin musik, mau ngomongin film, mau politik, sosial segala macam. Itu bebas. Yang penting tidak keluar Dari kotak kotak, podcastnya. ya. Oh iya. Nah, iya, kenapa tiba-tiba Debat Terus ada video Amel kayak semacam di luar vlog, podcast, di luar ya. podcast. Nah, itu karena saya membantu memperkenalkan Amel, mempromosikan Amel secara ikhlas dan saya tidak minta apa-apa. Dan alhamdulillah itu berhasil dan dikenal oleh orang banyak. Saya tidak pernah menuntut apa-apa, saya tidak pernah meminta apa-apa gitu loh. Berarti pada intinya untuk tema campuran tidak jadi masalah. Jadi untuk pertama membangun kali video yang ada Amelnya di channel YouTube itu adalah di channel saya. di channel Debat Terus. Oke. Yang original ya, yang dalam arti bukan re-upload ya. Bukan re-upload, ngambil dari Iya, dari betul. channel lain ataupun dari video klip lain gitu. Oke Mas Inko, terima kasih banyak atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Mungkin pesan dari Mas Inko buat teman-teman Ari Adventure 86. Buat teman-teman Ari Adventure 86, mungkin kalian sekarang ini adalah pemirsa atau penonton di channel Ari Adventure 86 gitu kan, atau di channel lain, misalnya kalian suka channel ABC gitu kan. Apa yang kalian dapat ketika nonton di channel ABC atau di channel Ari Adventure? Saya pengen tuh gini, kalian tuh tidak hanya sebagai penonton, tapi jiwa kreatif ingin membuat karya apapun itu harus dikembangkan gitu loh. Karena gini, kalau saya sebagai YouTuber itu, saya kepengen tuh penonton saya juga sama-sama belajar dengan saya gitu loh. Ya. Mungkin Mas Ari juga nih, Kang Ari juga ya.
kan di situ ada komentar-komentar. Ketika Mas Ari menjawab komentar itu kan sama-sama belajar kan? Iya. Nah, dengan harapan si komentar ini, si yang ngomen ini itu juga bikin karya kan. Misalnya gini, video lo jelek, Iya. video lo buram dan segala macam. Kemudian kamu balas kan, iya maaf, Iya. karena alat saya bla bla bla. Iya. Tapi kamu berharap nggak si orang yang komentar ini juga bikin video, pengen lihat hasilnya seperti apa sih? Iya, betul. Itu bukan hujatan, tapi mengingatkan. Jadikan motivasi buat Jadikan kita. motivasi. Itu. Jadi diterima dengan positif. betul. Iya. Oh, itu aja sih. Pesannya itu aja, Mas Jadi Iko. sama-sama belajar, semangat berkarya, karena karya itu adalah investasi. Mantap. Karya itu adalah Investasi. investasi. Itu suatu penggalan kata-kata yang ngasih semangat buat teman-teman saya di channel Ari Adventure 8. Amin. Thank you Mas Inko. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Amin. Siap. Kita ngebahas apa aja nanti di lain waktu. Thank you Mas Inko. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore buat semuanya.